Terima kasih untuk kesempatan kali ini, di mana saya akan menceritakan kisah nyata yang dialami langsung oleh narasumber kami. Awal mula kisah ini terjadi ketika Madih Mulyawan dan temannya, Kadek Anton, melakukan ritual pesugihan yang berada di salah satu tempat angker di Bali. Tidak ada penambahan cerita, tidak ada rekayasa. Apa yang kalian dengar adalah apa yang dialami langsung oleh narasumber kami. Kisah ini terjadi pada tahun 2018. Saat itu saya berada di tegalan belakang rumah. Matahari hampir tenggelam, cahaya jingga menembus sela-sela pohon kelapa. Di sudut tegalan, saya melihat pohon pisang yang buahnya sudah matang. Kulitnya menguning, tandanya berat, seakan menunggu untuk ditebang. Tanpa banyak pikir, saya menebangnya. Namun saat tandan itu saya periksa, napas saya tertahan. Di antara buah-buah pisang emas itu, terdapat satu pisang kembar. Dua buah menyatu sempurna, tumbuh berdampingan, tidak terpisah. Sekejap suasana terasa berbeda. Angin berhenti berhembus, dan tegalan yang biasanya terasa biasa saja kini terasa asing dan sunyi. Dalam kepercayaan Bali, saya tahu betul, pisang kembar bukanlah hal sepele. Banyak orang tua mengatakan, buah seperti itu dipercaya mampu mengundang wong samar, jin, atau makhluk astral. Bila dijadikan sarana persembahan, pikiran saya pun mulai melayang ke arah yang gelap. Terbesit niat untuk menjadikannya sesajen, memohon sesuatu yang bersifat duniawi, pesugihan atau nomor togel. Saya percaya cerita yang sering beredar bahwa makhluk astral yang terpanggil akan memberi apa yang diminta selama sarana dianggap berkenan. Perasaan itu campur aduk antara penasaran, tamak, dan takut. Keesokan harinya, saya bertemu dengan teman saya di ladang dekat rumah saya. Suasana siang itu sebenarnya biasa saja, tapi pembicaraan kami sama sekali tidak biasa. Saya pun menceritakan ulang apa yang saya temukan di tegalan belakang rumah tentang pisang emas kembar itu. Dengan suara pelan, saya menyampaikan niat saya untuk menjadikannya persembahan kepada makhluk halus, meminta sesuatu yang selama ini hanya menjadi angan-angan, yaitu nomor togel. Teman saya terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah serius, seolah baru menyadari sesuatu yang penting. Kalau begitu, katanya pelan, ini bukan kebetulan. Saya menatapnya bingung. Ia pun melanjutkan, besok malam itu, hari Kajeng Kliwon. Mendengar kata itu, dada saya langsung terasa sesak. Di Bali, Kajeng Kliwon dipercaya sebagai malam ketika skala dan niskala berada paling dekat. Malam di mana makhluk halus lebih mudah hadir, lebih mudah mendengar, dan lebih mudah terundang. Teman saya justru terlihat semakin yakin. Menurutnya, waktu itu sangat tepat. Pisang kembar sebagai sarana, Kajeng Kliwon sebagai hari, dan niat kami sebagai pemanggil. Harapan mulai menutup rasa takut. Kami pun mulai membicarakan kemungkinan-kemungkinan. Nomor yang akan keluar, hidup yang berubah, hutang yang lunas, dan kekayaan yang datang dengan cara singkat. Dalam benak kami, semua terasa begitu dekat, seolah hanya tinggal menunggu malam tiba. Kami pun membuat janji, besok malam, tepat malam Kajeng Kliwon, kami akan pergi ke sebuah tempat sakral yang sejak dulu diyakini masyarakat sekitar sebagai tempat bersemayamnya kekuatan niskala. Tempat itu jarang didatangi orang. Bahkan siang hari pun terasa angker, apalagi malam Kajeng Kliwon. Udara di sana konon selalu berbeda, berat dan dingin tanpa sebab. Harapan kami hanya satu, yaitu nomor togel. Harapan untuk kaya dengan jalan singkat telah menutup logika dan rasa takut kami. Setelah kesepakatan itu, saya pun pulang ke rumah. Matahari sudah condong ke barat. Di perjalanan perasaan saya tidak tenang.
Beberapa kali saya menoleh ke belakang. Entah kenapa, seperti merasa ada yang mengikuti. Sesampainya di rumah, saya langsung menuju dapur dan halaman belakang untuk menyiapkan sarana sesajen pisang kembar itu. Saya letakkan dengan hati-hati. Anehnya, semakin lama saya memandang buah itu, semakin kuat perasaan ganjil muncul. Seperti ada aura yang tidak biasa, bukan sekadar buah, tapi seolah memiliki isi. Setiap kali saya menyentuhnya, dada terasa sesak. Namun, harapan akan kekayaan instan membuat saya terus melanjutkan. Di dalam hati, saya membayangkan angka-angka, membayangkan hidup yang berubah, membayangkan semua masalah selesai hanya dengan satu malam. Tanpa saya sadari, niat saya tidak lagi bersih, melainkan penuh ambisi. Saat senja berubah menjadi malam, suasana rumah terasa sunyi. Angin berhembus pelan, tapi dinginnya menusuk. Daun pisang di belakang rumah bergesekan, menghasilkan suara lirih seperti bisikan. Saya berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Ini hanya perasaan, batin saya. Namun ketika sesajen hampir selesai, tiba-tiba lampu rumah berkedip sekali, dua kali, dan lalu kembali normal. Bulu kuduk saya langsung berdiri. Malam itu, sebelum kajen Kliwon benar-benar tiba, saya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah pisang kembar ini benar-benar sarana keberuntungan, atau justru undangan bagi sesuatu yang tidak seharusnya kami panggil? Di luar rumah angin berhembus semakin kencang, dan entah sejak kapan, aroma dupa yang belum saya nyalakan terasa samar di udara, seolah ada yang sedang menunggu malam esok datang. Singkat cerita, keesokan harinya saya pergi ke rumah teman saya sambil membawa sarana sesajen yang sudah saya siapkan sejak malam sebelumnya. Wajah teman saya terlihat bersemangat, tapi di balik senyum itu ada sorot mata yang gelisah, dan seolah ia juga merasakan hal yang sama dengan saya. Tanpa banyak bicara, kami pun berangkat. Motor melaju menembus jalanan sepi. Semakin jauh dari pemukiman, suasana semakin sunyi. Lampu-lampu rumah perlahan menghilang, digantikan oleh pepohonan besar yang menjulang dan jalan tanah yang lembab. Saat kami tiba di tempat angker itu, suasananya langsung terasa berbeda. Udara dingin menusuk, lebih dingin dari biasanya. Kami saling pandang, lalu melangkah masuk. Di dalam hati harapan akan nomor togel masih ada. Namun bersamaan dengan itu, muncul perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang sejak tadi sudah menunggu kedatangan kami. Dan sejak kaki kami menginjakkan tanah di tempat itu, saya sadar ini bukan lagi sekadar coba-coba. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, meninggalkan motor di pinggir jalan. Hanya lampu senter yang menerangi langkah kami. Cahaya putihnya bergetar, memantul pada batang-batang pohon dan semak liar di kiri kanan jalan. Jalan menuju tempat itu terasa sangat menyeramkan di malam hari. Tanahnya lembab, licin, dan tidak rata. Setiap kali kaki menginjak ranting kering, suaranya terdengar terlalu keras di tengah keheningan. Akhirnya, kami tiba di lokasi itu. Sebuah pohon besar berdiri menjulang di tengah area terbuka. Batangnya tua, akar-akarnya muncul ke permukaan tanah seperti urat nadi. Aura di tempat itu langsung terasa berbeda, yaitu dingin, sunyi, dan menekan. Seolah pohon itu bukan sekadar pohon, melainkan penjaga. Saya menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Dengan tangan sedikit gemetar, saya mendekat ke pohon itu dan mengaturkan sesajen di bawah akarnya. Pisang kembar itu saya letakkan paling depan. Saat sesajen menyentuh tanah, entah kenapa, dada saya terasa sesak, seperti ada tekanan dari arah yang tidak terlihat. Teman saya berdiri di belakang dan terdiam. Senter yang kami letakkan di tanah tiba-tiba meredup sesaat, lalu kembali terang. Dalam hati,
saya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi rasa harap, melainkan rasa diawasi. Perasaan saya di lokasi itu campur aduk antara takut, berharap, dan penasaran bercampur jadi satu. Jantung berdegup lebih cepat. Telapak tangan terasa dingin. Teman saya pun terlihat sama diam. Napasnya tertahan. Matanya sesekali menatap ke arah gelap di balik pohon besar itu. Setelah saling pandang, kami membulatkan tekad. Tidak ada lagi kata-kata ragu. Kami duduk bersila di tanah yang dingin. Senter dimatikan. Gelap langsung menelan segalanya. Hanya cahaya bulan yang sesekali menembus sela daun. Kami mulai bermeditasi dan berdoa, mengucapkan kata-kata sebisa kami dengan bahasa yang kami yakini bisa didengar oleh yang tak kasat mata. Suara kami pelan, terputus-putus, bercampur dengan napas yang tidak teratur. Setiap kata yang terucap terasa berat. Sekitar 15 menit berlalu sejak kami bersila di lokasi itu. Tubuh mulai terasa kaku, napas berat, dan pikiran saya semakin sulit dikendalikan. Tiba-tiba, di tengah keheningan yang pekat, suara aneh terdengar jelas, seperti suara rantai yang digesek ke tanah, pelan, teratur, mengitari. Kami berputar, perlahan, seolah sesuatu sedang mengamati dari dekat. Jantung saya terasa seperti hendak meloncat keluar. Saya tahu itu bukan perasaan sendiri, karena napas teman saya di samping mulai tersengal. Kami sama-sama mendengarnya. Tidak mungkin salah dengar. Namun kami tidak berani membuka mata. Takut apa yang akan terlihat bila mata ini terbuka. Suara itu semakin dekat. Tanah terasa seperti terinjak tepat di depan kami. Aroma tanah basah dan sesuatu yang amis perlahan tercium. Dalam gelap, saya merasakan tekanan di dada, di mana seolah ada yang berdiri tepat di hadapan kami. Menunduk, memperhatikan. Rasa takut memuncak. Tapi anehnya, keserakahan masih bertahan. Di dalam hati saya berkata pada diri sendiri, kami tidak akan pulang sebelum diberi nomor togel. Teman saya pun tampaknya berpikiran sama. Tangannya mengepal kuat, tubuhnya kaku, seolah menahan sesuatu yang besar. Kami bertahan, meski naluri paling dasar dalam diri berteriak untuk lari. Suara tarikan rantai itu kini terasa tepat di belakang saya. Begitu dekat sampai saya bisa merasakan hembusan napasnya menyentuh tengkuk. Tubuh saya membeku, ingin menoleh, tapi leher ini seolah terkunci. Lalu, hello, sebuah bisikan terdengar jelas di telinga saya. Bukan suara keras, bukan teriakan, tapi pelan, dalam, dan dingin, seolah langsung masuk ke pikiran. Apa yang kamu mau akan saya kabulkan. Jantung saya berhenti sejenak. Harapan yang sejak tadi kami pegang terasa seperti akan menjadi nyata. Namun sebelum saya sempat merasa senang, bisikan itu berlanjut. Suaranya kini lebih berat, lebih menekan. Tapi saya minta satu hal, satu kaki dari anakmu. Darah saya seakan berhenti mengalir. Seluruh tubuh gemetar hebat. Napas saya tercekat. Dada terasa seperti diremas kuat. Dalam sekejap, semua bayangan tentang nomor togel, kekayaan instan, dan hidup mudah lenyap, yang digantikan oleh rasa takut yang belum pernah saya rasakan seumur hidup. Bayangan anak saya. Wajahnya langsung terlintas di kepala. Saya ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Ingin membuka mata, tapi kelopak terasa berat seperti ditahan. Air mata mengalir sendiri tanpa saya sadari. Belum sempat saya menjawab bisikan itu, tiba-tiba terdengar suara sangat keras di samping kami. Seperti buah kelapa jatuh dari pohon, tapi bukan satu, yaitu 5 buah sekaligus, menghantam tanah dengan suara menggelegar. Tanah bergetar. Suara itu memecah keheningan malam Kajang Kliwon. Kami berdua tersentak kaget. Jantung saya terasa seperti mau copot. Napas terputus,
Tubuh refleks menegang, rasa takut yang sebelumnya tertahan kini meledak sekaligus. Secara refleks, saya menoleh ke arah kanan. Di sana, dalam cahaya samar bulan, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya membeku. Di sebelah kanan saya, terdapat talenan kayu tua, dan di atasnya tergeletak sebuah parang. Bukan parang biasa. Bilahnya kusam, tapi memantulkan cahaya dingin. Seolah sengaja diletakkan di sana, seolah disiapkan. Belum sempat saya mencerna apa artinya, dari arah gelap di sekitar pohon besar itu terdengar suara tertawa. Bukan tawa keras, bukan tawa manusia. Tawa itu cekikikan dan menusuk telinga. Suara nenek-nenek tertawa panjang, menertawai kami berdua, seolah kami adalah hiburan, seolah ketakutan kami adalah permainan. Di saat itulah akal sehat kami benar-benar runtuh. Tanpa komando, tanpa bicara, kami langsung lari. Bukan lari biasa tapi lari dengan rasa panik yang murni. Kaki seperti tidak menyentuh tanah, nafas terengah, dada perih. Saya tidak berani menoleh ke belakang karena saya tahu jika menoleh mungkin saya tidak akan sanggup melihat apa yang mengejar. Di belakang kami, tawa itu masih terdengar dengan sangat jelas. Saat kami berlari dengan panik, menembus gelap, sekilas saya melihat sesuatu di balik pepohonan. Di antara batang-batang pohon itu, berdiri sosok tinggi besar. Tubuhnya menjulang tidak wajar. Diam, tidak bergerak. Namun sangat jelas, ia melihat kami. Bukan bayangan, bukan imajinasi. Sorot matanya samar tertangkap cahaya bulan, membuat darah saya langsung dingin. Saya refleks, berteriak memanggil teman saya. Kami berdua sontak semakin panik. Langkah kami dipercepat. Napas terengah, kaki nyaris tak terasa menyentuh tanah. Saya tidak berani menoleh lagi. Takut jika sosok itu sudah lebih dekat dari yang saya bayangkan. Kami akhirnya sampai di motor. Tangan saya gemetar hebat saat meraih stang. Kunci motor sempat jatuh sekali ke tanah. Jantung rasanya mau pecah. Dalam kepala hanya ada satu pikiran. Pergi dari tempat itu secepat mungkin. Begitu mesin menyala, tanpa pikir panjang kami langsung tancap gas. Motor melaju kencang meninggalkan lokasi angker itu. Jalan gelap terasa seperti tak berujung. Tapi kami tidak berani menoleh ke belakang. Di sepanjang perjalanan pulang, motor melaju kencang menembus gelap malam. Angin menerpa wajah, tapi dinginnya tak sebanding dengan rasa takut yang masih mencengkeram dada kami. Tidak ada satupun dari kami yang berani bercanda atau bicara keras. Dengan suara gemetar, hampir berbisik, kami mulai mengucapkan kata permintaan maaf. Memohon kepada hal-hal yang tidak kelihatan, kepada penjaga tempat itu, kepada apapun yang mungkin telah kami ganggu. Kami mengakui kesalahan kami, yaitu mempunyai niat yang keliru, keserakahan, dan keberanian bodoh yang membawa kami ke sana. Dalam hati saya berkata berulang-ulang, kami kapok, kami tidak akan mengulanginya lagi. Kami tidak menginginkan apapun. Tolong jangan ikuti kami. Setiap melewati tikungan gelap, saya selalu merasa seperti ada yang mengawasi dari belakang. Kadang motor terasa sedikit berat, kadang bulu kuduk berdiri tanpa sebab. Teman saya beberapa kali menoleh sekilas, lalu kembali menatap jalan dengan wajah pucat. Kami hanya berharap satu hal, yaitu agar apapun yang kami panggil tetap tinggal di tempatnya dan tidak ikut pulang bersama kami. Saat akhirnya lampu-lampu rumah mulai terlihat dan suara kehidupan kembali terdengar, barulah napas kami sedikit lega. Namun rasa tenang itu tidak sepenuhnya datang. Di dalam hati ada perasaan yang sulit dijelaskan, seolah seperti luka yang belum benar-benar sembuh. Singkat cerita, keesokan harinya teman saya jatuh sakit. Badannya panas tinggi, wajahnya pucat, dan matanya terlihat kosong.
Ia hanya terbaring lemah, sesekali mengerang pelan seperti menahan sesuatu yang berat di dalam tubuhnya. Saya datang menjenguknya, duduk di samping tempat tidurnya. Hati saya terasa tidak tenang. Setiap melihat wajahnya, ingatan tentang malam Kajeng Kliwon itu kembali muncul. Suara langkah, bisikan, tawa nenek-nenek, dan sosok besar di balik pepohonan. Di dalam hati saya mulai berpikir bahwa sakit ini bukan sakit biasa. Ada sesuatu yang tidak beres. Pikiran saya terus berputar. Terlintas kuat bahwa apa yang dialami teman saya mungkin ada hubungannya dengan ritual yang kami lakukan. Dengan niat yang salah, di tempat yang salah, pada waktu yang dianggap paling rawan, rasa bersalah mulai menekan dada saya. Saya sadar satu hal, ini tanggung jawab saya. Sayalah yang pertama kali menemukan pisang kembar itu. Sayalah yang mengajak dan sayalah yang membuka niat itu. Saya pun berinisiatif mencari orang pintar, yaitu Balian. Dalam kepercayaan Bali, Balian bukan sekadar penyembuh, tetapi orang yang paham batas antara skala dan niskala. Di perjalanan menuju tempat Balian itu, hati saya penuh penyesalan. Tidak ada lagi harapan akan kekayaan atau nomor togel. Yang ada hanya satu keinginan, yaitu teman saya bisa sembuh, dan agar apapun yang kami ganggu dikembalikan ke tempatnya. Saya siap menerima apapun yang dikatakan Balian nanti, teguran, peringatan, bahkan konsekuensi. Saya tiba di rumah Balian itu. Rumahnya sederhana, berada agak masuk dari jalan, dikelilingi pohon-pohon tua. Begitu melangkah ke halaman, dada saya langsung terasa berat. Entah kenapa, kaki ini terasa ragu untuk melangkah lebih jauh. Saya belum sempat mengucapkan satu kata pun. Balian itu menatap saya lama. Tatapannya tajam, tapi tenang, seolah menembus dada saya. Lalu ia membuka suara dengan nada datar namun berat. Teman kamu diikuti makhluk gaib. Saya tersentak. Ia melanjutkan tanpa bertanya apapun lagi. Bukan makhluk sembarangan. Energinya sangat kuat. Keringat dingin langsung mengalir di punggung saya. Semua yang saya alami malam itu seperti diputar ulang di kepala saya. Tentang bisikan, tawa, sosok tinggi besar. Tanpa sadar, lutut saya melemas. Balian itu menghela napas pelan. Kalian datang ke tempat yang tidak boleh dipakai main-main. Niat kalian sudah terdengar sebelum kalian memanggil. Saya menunduk dan tidak mampu menyangkal. Rasa bersalah yang sejak tadi saya tahan akhirnya pecah. Dengan suara gemetar, saya pun berkata bahwa saya meminta tolong. Saya ceritakan kondisi teman saya yang jatuh sakit, dan saya mengakui bahwa semua itu terjadi karena saya yang mengajak melakukan ritual. Saya pun menceritakan semua kejadian yang saya alami malam itu. Dari saya mendengar suara rantai, bisikan, talenan, dan parang yang jatuh, serta melihat sosok tinggi besar di pepohonan. Balian itu terdiam cukup lama, matanya terpejam, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa saya dengar. Suasana di ruangan itu terasa semakin hening, berat, dan sakral. Akhirnya ia membuka mata dan berkata pelan, "Baik, saya akan membantu kalian," ucapnya. Balian itu pun menjelaskan kepada saya tentang sosok-sosok tersebut, di mana suara rantai ini sering dikaitkan dengan buta kala, energi kasar penjaga waktu dan tempat. Suara rantai menandakan adanya makhluk astral yang terikat pada wilayah tertentu dan tidak boleh dilewati sembarangan. Bisikan astral. Bisikan adalah ciri wong samar, yaitu makhluk tak kasat mata yang mempengaruhi pikiran manusia. Mereka tidak menampakkan wujud, tapi masuk lewat keraguan dan keinginan. Talenan adalah lambang tempat niat dipotong. Brakas adalah lambang pemutus kehidupan
dan ikatan. Artinya jelas, yang datang bukan membawa rezeki, melainkan peringatan. Dan sosok tinggi besar di pepohonan. Sosok ini dipercaya sebagai buta agung atau penguasa wilayah astral. Ia tidak perlu bergerak untuk menakutkan orang, karena kehadirannya saja sudah cukup membuat manusia sadar bahwa batas telah dilanggar. Dan balian itu mengingatkan kepada saya untuk jangan pernah kalian ulangi lagi. Nada suaranya tidak tinggi, tidak marah, tapi justru membuat kata-kata itu terasa sangat berat, seperti peringatan terakhir. Ia lalu menasihati saya dengan suara tenang, seolah sedang berbicara kepada anak yang tersesat jalan. Kalau manusia meminta sesuatu kepada makhluk astral, jin, atau wong samar, mereka pasti meminta imbalan. Balian itu menatap lurus ke arah saya, dan yang mereka minta seringkali bukan sesuatu yang ringan. Ia menjelaskan bahwa makhluk seperti itu tidak mengenal belas kasihan seperti manusia. Mereka hanya mengenal timbal balik energi. Apapun yang diminta manusia, kekayaan, keberuntungan, angka dan lain-lain, akan selalu dibayar dengan sesuatu yang sepadan, bahkan lebih mahal. Dan satu lagi, lanjutnya, belum tentu juga apa yang kamu minta akan benar-benar kamu dapatkan. Ucapan itu menusuk hati saya. Kadang mereka hanya memberi harapan, kadang hanya memberi tanda palsu, tapi imbalannya tetap mereka tagih. Saya tidak mampu berkata apa-apa. Tenggorokan terasa tercekat. Semua pembenaran yang dulu sempat ingin coba-coba tentang iseng dan tentang rejeki hancur seketika. Yang tersisa hanya satu perasaan, menyesal karena sudah melibatkan teman saya. Menyesal karena sudah mendatangi tempat sakral dengan niat yang kotor. Menyesal karena hampir menukar keselamatan dengan keserakahan. Dalam diam itu, saya akhirnya mengerti. Balian itu lalu berdiri perlahan dan masuk ke dalam ruangan kecil di samping rumahnya. Tak lama kemudian, ia kembali membawa Tirta di sebuah wadah kecil. Airnya bening, tenang, tapi entah kenapa terasa berbeda saat saya memandangnya. Ia menyerahkan Tirta itu kepada saya dengan kedua tangan. Ini bukan air biasa, ucapnya pelan. Ini untuk menenangkan energi dan menutup apa yang sempat terbuka. Saya menerimanya dengan tangan gemetar. Saya pun pamit ke balian tersebut. Singkat cerita, sesampainya di rumah teman saya, saat Tirta itu saya percikkan, dan teman saya meminumnya. Teman saya merasa lebih enakan, dan berangsur-angsur membaik, seperti ada beban yang perlahan dilepaskan, dan saya teringat akan nasihat balian tersebut, yaitu, jangan pernah kamu ulangi hal seperti itu lagi. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena bukan itu jalan manusia. Kalau rezeki memang milikmu, ia akan datang tanpa harus memanggil yang bukan hakmu. Dan kalau sesuatu dipaksakan dengan cara niskala, yang datang bukan berkah, tapi hutang karma. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kembali saya tegaskan, ini adalah kisah nyata yang dialami oleh narasumber kami. Pada kali ini, narasumber kami tidak mau mempublikasikan foto dan tempat kejadian tersebut. Tapi di akhir video, terdapat sesuatu yang sangat menarik. Jika kalian tahu atau pernah melihat sosok seperti ini, jangan ragu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian memiliki kisah nyata yang horor, bagikan kisah kalian ke Instagram saya, di mana kisah kalian bisa saya angkat di video selanjutnya. Calon arang tidak boleh ditinggalkan setengah jalan, karena kisah yang tidak dituntaskan akan menuntaskan penontonnya sendiri. Dan kalian sekarang sedang menonton
cerita ini. Jika kalian berhenti di sini, jangan salahkan apapun. Mengikuti setelah layar ini gelap. Bagikan kisah nyata ini. Ingat like dan subscribe.